Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini kita bercerita bersama Ibu Vivi Johari Kahar yang cantik ini. Beliau adalah seorang aktivis di zamannya yang luar biasa, pendiri HWK Sumatera Barat dan beberapa periode menjadi ketua HWK. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi sosial dan organisasi kesehatan di Yayasan Jantung. Kita ingin tahu bagaimana sepak terjang Ibu Vivi, yang saya biasa panggil Tante Vivi, selama menggerakkan roda organisasi. Apa kiat-kiatnya sehingga berhasil? Tante, apa kabar Tante? Alhamdulillah, sehat. Tante sehat banget ya. Alhamdulillah. Sekarang Tante berapa nih umurnya nih sekarang nih? 85, 5 bulan 15 hari. Hampir 86 Hampir tahun. 86. Tapi bantu anu saja, bantu mudo bana, dok kari-kari itu Tante. Ya. Alhamdulillah, rahmat Tante punya Allah, 4 generasi, Ya. punya anak, punya cucu, punya cicit. punya cicit juga. 2, Oh, 7 tahun dan 6 tahun. Alhamdulillah. Ya Tante sehat ya Tante ya. Tante masih cantik banget sekarang. Alhamdulillah. Ketemu puluhan tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kali ya. 40 tahun yang lalu loh Ya, Tante. tahun 8, tepatnya 88, 87. Tuh 88 itu Tante kayak begini juga. Ya, Dulu Dina tuh anak Tante kan satu kuliah sama saya tuh. Takut lagi kita sama Tante. Oke Tante, bagaimana Tante bisa mendapat mandat membangun HWK di Sumatera Barat ini? Oh begitu. Sebetulnya ceritanya barangkali tidak ada yang tahu. Waktu itu kan kegiatan wanita hanya Dhamma Wanita dan Dhamma Pertiwi, jalur A dan jalur B. Oh iya. Nah, sekarang wanita berdasarkan penelitian pusat yang di luar jalur A dan jalur B banyak. Tidak tergantung ya. Datang Ibu Amir Murtono dan Pak Murtono waktu itu mendirikanlah wadah untuk menampung wanita-wanita di luar jalur A dan jalur B, di jalur G. Nah, kalau jalur A dan jalur B itu sistemnya dari atas ya. Kalau kita dari bawah. Kenapa? Kalau A, B, siapapun jadi pemimpin, istrinya itu mau tidak mau wajib menjadi ketua Dhamma Wanita atau Dhamma Pertiwi. Tetapi kalau jalur G itu adalah dari bottom up, dari bawah, dipilih oleh masyarakat untuk memimpin wanita di luar jalur A dan jalur B. A ABRI ya. A ABRI, B pegawai. ya, beringin gitu ya. Beringin. Sedangkan justru wanita yang di luar jalur A dan B banyak. Iya, Tukang sayur, semua profesi kan? Ya. Tukang yang cuci, ama-ama yang di pasar kan ya. gitu. Jadi ditampung di wadah jalur G tadi. Kita berikan mereka pengertian, pendidikan, kesehatan. Itulah misi dari jalur G dulu. Kenapa Tante yang dipilih? Tante juga nama wanita dari Departemen Perindustrian. Karena Om adalah pegawai perindustrian. Oh gitu? Iya. Bukan dosen? Intinya Om itu tugas pokoknya, tetapi diberikan oleh waktu itu Menteri Pendidikan itu Pak Yusuf Jenderal. Diberikan Om itu bebas tugas dari Departemen Perindustrian untuk berkecimpung di jalur G. Begitu. Jadi Tante sebetulnya Dhamma Wanita juga. Iya. Dan wanita perindustrian. Iya. Tapi jadi dosen juga enggak? Kalau nggak salah jadi guru juga Om bukan? itu intinya perindustrian. Tapi ditugaskan di Sumatera. Sebetulnya Om itu sudah ditarik ke Jakarta. Waktu itu Pak Hartarto. Ini maksudnya Om Johari Kahar ya? Iya, Bapak Ketua Johari Kahar, DPRD Sumatera Barat, Ketua Golkar, anak gubernur, ya?
anak gubernur pertama. Kalau dulu saya nyebutnya Gubernur Lamuk. Kalau papa sebut Gubernur Lamuk, kok apa kasih Gubernur Lamuk? Rupa gubernur pertama di Sumatera Tengah. Bapak itu jadi gubernur tahun 58 sampai tahun 65. Iya. Kebetulan saja Bapak itu dari polisi. Iya. Dari Kepala Polisi Sumatera Tengah, dulu KPPRO. Iya. Kalau sekarang Kapolda. Iya. Kenapa? Sesudah kita ada sedikit kejadian di zaman masa yang lalu, wilayah kita Sumatera Tengah bisa jadi 3. Dulu kan Sumatera Tengah masuk Jambi, masuk Riau. Tetapi dengan ada kejadian itu dipecah jadi 3 provinsi, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Begitu. Oke, terus apa kegiatan HWK pada waktu itu, Tante? Oh, HWK ini timbulnya permulaan tahun 80, ya. Kebetulan waktu itu Om itu, Bapak Johari itu jadi Ketua DPR Sumatera Barat. Itu pun artinya kalau unit Tante Departemen Perindustrian. Tetapi karena Om itu sudah dibebas tugaskan dari perindustrian, diizinkan oleh Pak Yusuf waktu itu bertugas di luar perindustrian, maka Tante juga bisa membebaskan diri dari Dharma Wanita Perindustrian. Nah, pada saat itu di pusat itu anggota dewan itu kan ratusan, 400 lebih. Jalur G ini lebih 400 membentuk wadah. Nah, itulah Ikatan Keluarga Golkar. Nah, karena itu jadi anggota DPRD ya? Tapi bukan jadi artinya waktu itu belum ya. Jadi karena banyaknya anggota di pusat itu jalur G 400 lebih membentuk satu wadah Ikatan Keluarga Golkar. Nah, dibawa itu ke daerah. Itu. Jadi otomatis di daerah juga dibentuk Ikatan Keluarga Golkar yang biasanya dipimpin oleh istri Ketua DPR. Ex officio itu belum. Jadi waktu itu yang Ketua DPR itu Pak Sahlul. Sahlul. Ya, Om wakil. Nah, tetapi Pak Sahlul menyerahkan tugas itu ke Tante sebagai istri wakil. Karena dia menyatakan istrinya tidak mampu untuk ngurus organisasi. Karena anaknya masih kecil-kecil. Makanya akhirnya Tante terpilih jadi Ketua Wanita Golkar HWK yang pertama di Sumatera Barat. Dan waktu itu ada isu bahwa HWK bahwa Golkar itu tidak membela agama. Makanya diadakan Al-Hidayah. Jadi waktu itu Sumatera Barat yang terpilih Ketua HWK Tante Al-Hidayah Ibu Rafki. Tante Rafki Ismail Kak Kanwil, istri Kak Kanwil. Karena dia itu bersedia waktu itu. Jadi Ketua HWK pertama, Ketua Al-Hidayah pertama Tante Alhamdulillah dan Ibu Rafki. Jadi kerjasama yang baik gitu. Di samping itu kita juga ditugaskan untuk mengumpulkan wanita-wanita yang di luar jalur A dan B. Ditampunglah itu di jalur G. Kami mengadakan kooperasi waktu itulah. Jadi HWK itu kan banyak tuh, ada biro-biro pendidikan, biro wanita, biro pemuda, biro sosial budaya, seni budaya, banyak kan ya? Tante kan banyak tuh, kalau nggak salah dulu perhatiannya ke UKM ya, usaha-usaha kecil gitu kan. Itu dana dari mana tuh Tante? Dana itu gotong royong lah. Gotong royong. Kita tidak punya dana dan kita tidak di-drop dana dari pusat. Tapi partisipasi saja, kan begitu. Ya Alhamdulillah, Tante itu didukung oleh, kalau Tante ke daerah, biasanya itu, kan itu biaya. Membawa anggota, penginapan. Kasih bantuan, segala macam. Kan, tapi Alhamdulillah karena mungkin Om, jadi Ketua DPR Sumatera Barat, kalau Tante ke daerah tuh otomatis Pemdanya itu menyambut. Jadi tanpa keluarkan biaya. Bahkan kalau pulang dapat oleh-oleh.
iya dulu kita dapat oleh-oleh kalau ke daerah. Iya. Terus tante tuh ke seluruh daerah. Iya. Tante bahkan sempat memperjuangkan HWK ini punya kendaraan juga dulu kan? Iya, alhamdulillah. Itu perjuangan di pusat. Saya sebagai pernah menjadi ketua HWK tapi kendaraannya tidak dikasih ke tante. Nah, itu tante kan di Jakarta. Jadi tante tidak tahu. Iya. Satu-satunya yang dapat mobil dari pusat itu Sumatera Barat. Hebat ya. Tidak mobil saja. Hebat. Tidak mobil saja. Nakalnya kami tidak mobil saja. Spanduk yang di jalan-jalan itu untuk Sumatera Barat kan susah. Iya. Kami minta, kami bawa pulang. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus sekarang ya hebat memang banyak HWK berbuat untuk masyarakat ya di bidang pendidikan, kesehatan dan semacam. Nah, yang dengan kesehatan nih, Tante juga membuat rumah sakit jantung. Itu perjuangannya, gagasannya gimana tuh Tante? Oh, itu sebetulnya waktu itu tahun 87 88. Penderita penyakit jantung banyak itu sekali. Banyak di Sumatera Barat. Dan Tante itu juga tidak begitu tahu dasarnya ya. Kenapa Tante yang diangkat jadi ketua yayasan jantung dari pusat? Mungkin dari sepak terjangnya kali ya. Di pusat itu adalah Ibu Bustanya. Ya. Nah, Tante diangkat jadi ketua yayasan jantung yang sampai kata mohon mundurkan diri karena anak-anak waktu itu masih SMA. Memang Dina sudah menikah, Fitri itu sudah di SMA, sudah di kampus. Jadi Tante punya waktu juga dan diizinkan oleh Om agar tidak menelantarkan rumah tangga untuk membenahi apa yang harus Tante tugas. Tentu dibantu juga oleh Om dengan kendaraan semua. Mana kita punya, ada. Ya, okay. Nah, jadi waktu itu kita ungkit lama itu sebetulnya tidak boleh ya. Tetapi bagaimana ya? Ahli jantung tidak diterima di Jamil. Kalau ahli jantung harus melalui penyakit dalam. Nah, ini sekarang ahli jantung Kompas langsung. Yang pertama kali jadi ahli jantung Dr. Firman Sulaiman. Okay. Nah, itu dia sudah mau angkat kaki dari Sumatera Barat. Ketemu di jalan pagi, dia mau pindah kembali ke Jakarta. Jadi kita bilang kenapa? Itu bilang, ya itulah ada oposisi di Jamil. Nah, kita coba mempertahankan. Tidak lama kemudian datang Asnil. Jadi sudah 2 dokter jantung. Profesor Asnil. Iya. Ya, waktu itu belum profesor. Yang Asnil. Dia dapat kata belajar dari Ibu Harun Zain menghadap Tante. Ya. Nah, Vi tolong dibantu. Kan itu. Itulah makanya Asnil itu dekat sama Tante. Tante itu berjuang untuk memperkenalkan penyakit jantung ke seluruh Sumatera Barat, membawa Dr. Asnil ke ceramah kepada. Alhamdulillahnya itu didukung oleh karena Ketua DPR, seluruh Pemda itu menyambut kedatangan Tante. Jadi Tante expose mengenai jantung bagaimana. Dan ternyata banyak penderita jantung di Sumatera Barat. Karena itu dulu image-nya salah ya, katanya kena makan rendang. Tentunya tidak makan rendang. Itu kan cara hidup sehat yang tidak ada, kan begitu. Iya. Jadi waktu itu kena Tante itu ada waktu itu datang tim dari Amerika untuk mengoperasi jantung anak-anak. Nah, Tante itu bergiat memajukan. Ada Tante tolong 59 anak dari Sumatera Barat. Operasi jantung, 2 meninggal. Nah, meninggal itu disambut pula dengan ambulans, diantar ke kuburan. Begitu. Tante berjuang untuk memajukan jantung. Akhirnya tahun 2004 tembus masuk ke Jamil. Itu pertama kali jantung boleh masuk ke Jamil. Batu Gubernur Jenderal Bakar. Nah, sekarang kan rumah sakit jantung yang di Khatib Sulaiman itu sekarang kayak nggak berfungsi itu gimana? Nah, itu kan Tante habis masa jabatan di DPR Sumber tahun 92 sama Papa. Tante tidak mau diperpanjang lagi. Karena Tante pisah dengan 5 tahun. Ya kan, Tante sini 5 tahun, Jakarta 5 tahun. Oh, DPR RI. Ya, DPR. Oh, iya. Jadi Tante pikir yang penting rumah tangga dan anak-anak.
Jadi Tante mohon diri sama Pak Hasan Basidurin waktu itu, tolong saya tidak dilanjutkan tahun 92. Karena bagaimanapun saya haruslah mengabdi sama keluarga lagi. Makanya Tante pindah ke Jakarta. Dari Yayasan Jantung, wakil Tante adalah Asnil dan Eli Rasidin. Nah itu, Armen An. Oh, iya. Sekretarisnya waktu itu si Chen, isinya Bin. Ya, Nah, itu. Bendaharanya Datuk Bintu Basa, Ibu Basa. Jadi saya tahun 2004 lah itu resmi, sesudah gedung itu dapat, sudah Tante lengkapin semuanya, berkakas, alat-alat semua. Tante dengan mendadak mohon diri ke Yayasan Jantung Pusat yang waktu itu dihadiri oleh Bapak Ali Anafia, Dr. Dede, semua. Mereka kaget. Tetapi sebetulnya Tante ngundurkan diri bukan oleh Tante udah capek. Rasanya 26 tahun mengelola jantung dan telah bisa pula alhamdulillah membantu operasi jantung beberapa orang, hampir 59 orang. Dan Tante merasa sudah wajar pula Tante kembali membenahi keluarga. Om sendiri di Jakarta. Makanya Tante tinggalkan itu dengan Asnil. Nah, Tante ke Jakarta. Sesudah itu apa yang terjadi, Tante tidak tahu lah. Jadi sebetulnya intinya organisasi itu bisa hidup, bisa bergerak, dan bisa berjalan konsisten tergantung kepada leader. Ya. Apa saran Tante untuk yang muda-muda nih? Supaya menjadi kalau leadershipnya, manajerialnya bagus. Iya, maksudnya Tante, jangan asal menerima aja jabatan. Tuh, satu. Kadang-kadang jangan hanya asal menerima jabatan. Nah, dua. Ada setengah, Tante lihat ya, maaf kalau Tante salah. Jabatan banyak. Oh, menerima itu sekarang hanya untuk nama. Bukan untuk tujuan, visi, dan misi. Iya, betul. Tidak ada rasa ikhlas untuk menerima amanah. Begitu. Maaf ya, kalau Tante lihat. Jadi Tante itu kalau menerima itu mampu nggak? Kalau tidak mampu jangan sok-sok menerima. Begitu. Mampu, punya waktu dan mau. Mampu, punya waktu dan mau. Kalau sudah terima, tanggung jawab. Nah, dengan dunia akhirat. Dunia akhirat loh. Luar biasa. Dosa kalau tidak. Luar biasa. Menjadi perhatian bagi para pemimpin, ketua organisasi, sebagai apapun, sebagai pejabat juga, ketika menerima amanah, menerima jabatan, harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Gitu. Jadi jangan ambil hanya nama. Jangan hanya nama ya. Untuk mempersiapkan diri untuk maju. Jadi anggota DPR. Jangan terima jabatan supaya dapat jabatan, tambah jabatan ya. Satu lagi Tante ingatkan, orang banyak tidak tahu ya. Kita di DPR Sumatera Barat tahun 87 sampai 92 dipilih langsung oleh daerah. Nah, jadi waktu itu Tante terpilih dari waktu itu daerah kan 18. Jadi ada 6 kota, 12 kabupaten waktu itu. Nah, Tante dipilih dari 17. Yang tidak memilih Tante Padang Panjang. Karena dia memilih Bu Hasan Basidurin. Itu. Jadi kita itu dipilih dari seluruh Sumatera Barat. Dan kalau ada cacat langsung kena coret ya. Tahu selingkuh coret. Inilah korupsi masuk. Kalau sekarang kan enggak. Korupsi masuk aja, selingkuh masuk aja. Jadi berarti dari bawah. Iya kan, bukan dari atas. Nah, itu bedanya barangkali. Ya, memang betul. Sekarang banyak uang, ada pandai mana, bisa gitu ya. Salah. Bisa jadi. Itu Dina yang ngecek, saya hanya menyebutkan Dina itu. Dina Firmayanti, temannya saya waktu kuliah. Tempat berantem, tempat curhat juga. Oke, terima kasih banyak Tante Vivi, bincang-bincangnya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para perempuan ya, bagaimana memberdayakan diri, konsisten menjaga amanah yang diberikan dan tidak hanya memikirkan jabatan tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Gitu ya. Ingat, tanggung jawab kita tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Tante, sehat Tante. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Tante. Mohon maaf bila kita